Kalau selama ini kemudian ada suara-suara di media sosial misalnya, kemudian juga ada analis mengatakan bahwa sentimen-sentimen katakanlah ke Tiongkok, anti Tiongkok itu kemudian di Indonesia maksudnya, itu kemudian adalah efek dari perang, dalam tanda kutip, perang dingin antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Tapi sekarang Tiongkok ketika Biden dilantik maka mengatakan malaikat baik hati bisa menang atas kekuatan jahat. Artinya tone-nya ini, suaranya positif. Apa yang bisa dimaknai ini? Dan apa pengaruhnya bagi Indonesia, Mbak Koni? Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kalau lihat Cina, sebenarnya Cina sendiri jauh-jauh hari sejak Biden itu sedang kampanye, itu sudah mendekati tim kampanyenya Biden. Karena dia merasa bahwa Biden itu akan lebih bersahabat daripada Trump. Tetapi kembali, kalau kita harus melihat seseorang itu harus lengkap ya, harus komplit. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Biden sebagai pribadi itu sangat berbeda dengan Biden sebagai wakil dari pemerintah Amerika Serikat, yaitu sebagai presiden gitu. Dia akan sikapnya itu akan sangat berbeda, dan tadi saya sudah jelaskan pada sebelumnya bahwa tahapan itu sangat jelas. Nah, kembali kalau kita tarik kepada kepentingan Biden kepada Cina, kalau saya sih meyakini betul bahwa dia akan menggarisbawahi isu-isu teknologi baru itu akan menjadi tetap menjadi isu. Apakah hubungannya akan lebih baik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Mbak Koni? Kembali saya bilang akan lebih baik tergantung dari apakah isu teknologi baru, misalnya kebijakan pembubaran antitrust tentang big tech, apakah bisa kemudian disikapi baik oleh Cina, kita kan nggak tahu. Tetapi kembali tadi saya bilang bahwa harus jelas kita melihat kebijakan Asia Pasifik itu nggak akan bisa lepas daripada kebijakan Biden yang akan menekankan bahwa pertama, kebijakan luar negerinya itu akan memperkuat aliansi. Dan di sini kita akan lihat perubahan besar aliansi Amerika Serikat di sini, tetangga-tetangga kita misalnya Australia gitu kan, bagaimana juga yang lain. Dan itu kita harus pahami betul akan arahnya kemana. Kembali saya sampaikan tadi bahwa Biden itu kalau sudah kepada kepentingan Amerika Serikat, dia tuh jelas either you are with me or against me. Tegak lurus lah gitu ya. Tegak lurus. Dan bagaimana kemudian ini sudah disampaikan dengan keras oleh Biden bahwa dia akan menguatkan kembali posisi Amerika menjadi polisi dunia. Dan ini kan artinya di semua bidang, termasuk di negara kawasan. Gitu. Dan itu menjadi penting buat Indonesia sangat mengikuti kira-kira track atau arahnya itu mau kemana. Tapi saya bertanya begini, Mbak Koni. Indonesia beberapa tahun belakangan terakhir kan banyak kemudian makin marak sentimen anti Tiongkok begitu ya. Apakah ini efek dari, dalam tanda kutip, perang dingin antara Amerika Serikat dan Tiongkok di era Trump? Saya kira kalaupun dianggap ada dampak itu karena di media sosial yang memanas-manasi aja nggak jelas gitu kemana arahnya. Kalau analisis Anda? Kalau analisa saya begini aja lah, kita tuh jangan pernah menjadi playing saya nggak suka Indonesia sebagai negara hebat ini selalu bermain dalam playing victim gitu. Kita seolah korban. Sebentar korban Amerika, sebentar korban Cina gitu. Sekarang sudah waktunya kita betul-betul mengedepankan pertama kemampuan intelijen, membaca apa yang terjadi di kawasan. Yang kedua adalah merubah persepsi politik luar negeri dan politik pertahanan kita sesuai dengan kebijakan presiden. Jelas-jelas presiden menyatakan kita menjadi negara poros maritim ya. Dan itu artinya menjadi poros dirgantara dan permukaan dunia. Wujudkan itu sehingga kita bukan menjadi victim, tetapi kemudian menjadi partner dalam Amerika Serikat ataupun Cina ataupun siapapun yang punya kepentingan di kita untuk kemudian mewujudkan Asia Pasifik yang damai dan juga prosper. Jadi Anda mengatakan jangan anak bawang melulu dong begitu ya? Oh iya dong, jangan dong. Masa negara sebesar ini anak bawang? Negara besar kok, luar biasa ini. Betul. Saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, apakah kemudian sependapat apa yang disampaikan oleh Mbak Koni bahwa banyak kemudian analis mengatakan bahwa efek dari sentimen anti Tiongkok di Indonesia yang menguat beberapa tahun belakangan terakhir karena ada perang dingin antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kita kena imbasnya. Iyalah, sebagian dari apa yang kita alami itu kan membuat antara Amerika sama Cina ada ketegangan. Intinya kita kan kejepit di dua sisi ya. Amerika Serikat menerapkan sejumlah peraturan-peraturan tambahan, persyaratan tambahan, sehingga kalau mau dagang dengan Amerika Serikat maka harus ada China membeli sekian gitu kan, tarifnya juga tambahan sekian, sehingga efeknya daya beli Cina untuk membeli produk dari negara-negara berkembang seperti Indonesia turun kan. Sementara di sisi lain Cina juga kesulitan untuk membeli produk-produk kita juga nggak bisa ekspor ke tempat lain. Jadi kemampuan kita ekspor sulit, tapi kita mau beli, kita juga diwajibkan oleh Cina untuk membeli produk-produk mereka karena mereka juga butuh untuk menutup biaya tadi belanja dari Amerika Serikat. Jadi kita kejepit di dua sisi. Apakah ini akan berubah situasi ini? Saya tidak melihat akan ada perubahan yang signifikan, hanya bungkusnya. Menarik ini, kenapa? Yang akan berubah. Jadi bungkusnya adalah negosiasi. Kita sudah lihat yang dipilih sebagai US Trade Representative adalah
seseorang yang keturunan Asia dan mahir betul bahasa Mandarin dan juga ahli di bidang Cina. Jadi pendekatannya negosiatif, dibungkus dalam kebijakan yang mungkin bagian besar seperti saya katakan sebelum Biden terpilih, dia akan merengkuh ally-nya ya, sekutu-sekutunya seperti Jepang, Australia, kemudian kemungkinan besar juga dia akan mengajak India untuk mencoba melakukan pressure tambahan terhadap Cina. Nah, saya justru melihat Biden agresif-agresifnya dia sebagai Amerika Serikat yang selalu ingin menjadi yang terdepan di bidang luar negeri. Dalam situasi COVID seperti sekarang, posisi Biden yang cenderung juga sangat hati-hati dan terencana, menurut saya dia nggak akan mau blame-nya itu atau rasa salahnya itu dilemparkan ke dia. Jadi kalau bisa itu dilute ya, dilepas ke sekutu-sekutunya juga. Makanya kalau dia bekerja sama dengan sekutunya, kita juga bisa masuk selain lewat jalur bilateral menekan dengan Amerika Serikat, kita bisa masuk lewat kawan-kawan baik Amerika Serikat ini. Jadi Anda menduga Mbak Dina bahwa tidak akan ada perubahan signifikan antara Amerika Serikat hubungannya dengan Tiongkok dan juga begitu pula pengaruhnya kepada Indonesia. Semua akan terjadi sama-sama saja, ya kalaupun ada perubahan ya nggak jauh-jauh amat. Potensi kebaikan pada Indonesia ada, tapi memang secara kasat mata jelas betul kepentingan Indonesia dan Amerika itu beda. Amerika itu negara pasar yang sudah sangat besar, yang mereka bisa saja mensyaratkan apapun untuk produk-produk kita masuk ke sana. Dia buka GSP saja, Generalized Preference System seperti yang kemarin dikasih ke Indonesia, kita memanfaatkannya pun setengahnya pun tidak gitu, bisa produk-produk kita masuk ke sana. Karena kemampuan kita sendiri masih terbatas. Kemudian kita bisa lihat bahwa negara-negara yang lain seperti Vietnam, kemudian Thailand, negara pesaing kita ya, sesama negara berkembang, itu mereka juga membuka relasi-relasi istimewa dengan Amerika Serikat, Eropa. Jadi ada banyak opsi yang dilakukan oleh negara-negara itu yang basisnya bukan semata-mata standar-standar biasa. Jadi Biden ketika dia mengedepankan standar climate change nih sekarang ya, penanganan climate change, kita harus sudah antisipasi. Berarti kalau produk Amerika, investasi dari Amerika, seperti misalnya Tesla ya, yang sedang dibicarakan ramai sekarang itu, akan masuk ke Indonesia, kita harus pastikan Tesla itu juga memenuhi standar lingkungan hidup. Baik. Boleh dong kita itu, supaya blame-nya nanti, bebannya tidak harus ditanggung Indonesia sendirian. Harus sejalan dengan prinsip luar negeri kita. Jadi jangan hanya sekedar mengambil nikel dari kita, kemudian menciptakan satu produk yang ternyata di tingkat internasional ketika itu dikecam, kita harus berhadapan dengan itu sendirian. Seperti itulah misalnya ya, jadi tergantung kita lagi mengolahnya. Baik, Mbak Kony, kalau perubahannya mungkin tidak banyak tidak signifikan, tapi kemudian kita ingat bahwa setiap presiden dari Partai Demokrat di Amerika Serikat selalu kemudian dalam tanda kutip lebih rewel. Soal HAM misalnya, soal lingkungan misalnya, artinya kita akan lebih menantang hubungan dengan Amerika Serikat, bahkan ketika masa Trump, jauh lebih menantang nanti Biden-Harris. Kalau saya sih melihatnya akan semakin menantang, karena sekali lagi ya, kepentingan atau persaingan antara Amerika dan Cina itu menjadi demikian kuat dan siapapun presidennya. Sekali lagi ya, saya underline nih, siapapun presiden Amerika Serikat, saya rasa itu akan menjadikan hal Cina itu menjadi penting. Nah, yang kedua adalah kita perhatikan sekarang dengan semakin kuatnya ikatan kuat, yaitu Jepang, Amerika, India, dan Australia. Dan ini semakin akan, menurut saya akan semakin dalam, semakin diperlebar gitu kan. Sehingga sebenarnya Indonesia juga harus segera mengambil peran. Mengambil perannya apa misalnya? Dalam hal ini kan kita punya kesempatan untuk bisa memperbaiki Bakamla, tadi saya sudah sampaikan. Memperbaiki juga kegawilan kita diperkuat. Apa yang kita bisa negosiasikan dengan Amerika Serikat ketika kita bisa menengahi kepentingan kuat itu apa? Sehingga kita tidak terbelah di antara kuat ataupun di antara kepentingan kita bersama China. Ini menjadi sekali lagi hal penting di mana kepentingan strategis kita harus kita sangat perhatikan. Karena saya tanyakan tadi, Mbak Kony, karena mungkin juga nanti kita akan bicara soal misalnya sawit, misalnya soal Papua, maka Amerika akan lebih rewel dari sebelumnya. Sudah pasti, makanya tadi saya sudah bilang kan, bahwa kebijakan Amerika Serikat itu siapapun presiden nggak akan bergeser. Coba contoh Biden, saya harus ingatkan, kebijakan terhadap Rusia, terhadap China, terhadap North Korea nggak berubah. Maka kebijakan terhadap Indonesia mungkin tidak akan berubah juga. Di mana sekarang akhirnya kita harus lebih strategis, terutama misalnya tadi sampaikan, isu Papua. Papua itu menjadi PR besar yang kita sangat harus kemudian mendekatinya dengan cara yang berbeda, yang selama ini tidak kita lakukan. Itu menurut saya gitu. Oke.
Mbak Dina, pendapat yang sama terakhir? Kalau kita bicara HAM, Amerika Serikat nggak akan bergeser dari prinsip tersebut ya. Dan Demokrat biasanya lebih detail soal itu, betul demikian? Betul. Dia kan menggunakan itu juga sebagai dasar kredibilitas dia ya untuk tetap bisa diterima sebagai tanda kutip tadi polisi dunia. Jadi dan sebenarnya kalau itu kita lihat sebagai satu hal yang selaras juga dengan prinsip Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar nomor 3 dan Muslim di dunia, kita harusnya justru percaya diri di situ. Masalahnya tinggal bagaimana kemudian kita juga diversifikasi hubungan ya. Kita tahu bahwa sejak Trump kemarin, negara-negara lain di dunia itu mulai tidak lagi melihat Amerika sebagai salah satu mitra penting lagi. Jadi mereka sudah melakukan pecah ya, jadi Uni Eropa saja mereka tidak hanya lewat jalur Uni Eropa, tapi mereka mulai masuk ke kawasan kita, bukan hanya lewat ASEAN, tapi mekanisme Indo-Pasifik yang sifatnya masih dia bentuk nih, dia bungkus. Jadi kita akan melihat banyak hal berubah cepat dalam beberapa tahun ini. NATO saya kira juga akan berubah, kemudian kerjasama dengan Iran juga akan berubah. Kita juga antisipasi isu seperti Palestina yang sangat kita usung, itu masih akan terat. Kalau saya tanyakan singkat misalnya, lebih positif atau lebih negatif? Boleh nggak saya tanyakan singkat dan jawaban juga harus singkat ke Mbak Koni? Pastinya harus lebih positif ya, karena sekali lagi kita mau lihat. Jadi ini ada kata harus ya? Harus. Karena gini, tapi kita harus tegas ya. Kita tuh mau bicara low hanging fruit atau high hanging fruit. Ini mesti jelas. Kalau tadi mau dibahas soal low hanging fruit, oke. Kita bicara soal tentang teknologi hijau. Maka kita bisa ambil misalnya kesempatan 1,7 triliun juta dolar Amerika Serikat untuk teknologi hijau. Itu apa buat Indonesia? Baik. Ini harapan Mbak Koni. Tapi kemudian saya tanyakan misalnya saya ke Mbak Dina. Kalau seandainya prediksi lebih positif atau mungkin lebih negatif? Ada kerumitan tersendiri kalau kita masuk nggak usah dijawab. Baik, terima kasih. Kita harus lebih berani. Ya betul, Mbak Dina. Intinya dari kita harus lebih aktif, harus lebih kuat, jangan kemudian menjadi tadi Mbak Koni katakan victim, tapi kemudian kita yang harus maju ke depan. Itu kemudian sepakat soal itu. Terima kasih Mbak Dina Praptora Harja, Associate Professor bidang hubungan internasional, pendiri Synergy Policies, dan juga Mbak Koni Rahakunini Bakri, pengamat militer dan pertahanan. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.